periklanan, fungsi periklanan, jenis media periklanan, sama macam periklanan. Pengertian periklanan. Periklanan itu apa sih? Nah, menurut para ahli ini ya, saya lupa. Menurut para ahli, periklanan itu adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi, dan merupakan alat promosi yang kuat. Gitu ya. Nah, menurut Henry Shimamura tahun 2000 di bukunya, periklanan adalah komunikasi non-pribadi melalui bermacam-macam media yang dibayar oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam berbagai cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Menurut Ciptono, periklanan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keunggulan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Nah, di sini ada contoh iklan yang kemarin sempat viral juga ya, tahun berapa ya, saya lupa, 2018. Contohnya ini ya. Pernah lihat iklan yang ada di kanan ini? Belum, Pak. Belum ya. Ini kan menarik ya, maksudnya. Spesial promo, beli rumah nggak pakai mikir. Di rumah dapat istri, buruan hanya ada 8 istri. Ini kan nggak tahu sebenarnya apa maksudnya. Maksudnya beneran ada atau tidak. Tetapi dengan orang-orang melihat ini pasti ngelihat dulu gitu ya, karena bikin penasaran gitu ya. Jadi kalau kita mau beriklan, kita bikin dulu nih penasaran seseorang. Jadi kita dapat interaksi gitu ya, dapat engagement lah ibaratnya dari mereka gitu ya. Ibaratnya mereka berhenti dulu lah setelah lihat iklan kita gitu ya. Di sini pasti, wah di rumah istri, kok bisa gitu ya. Jadi orang tuh ini dulu, penasaran dulu gitu ya. Nah, peranan periklanan apa? Peranan periklanan dalam pemasaran, satu, untuk membangun kesadaran, awareness ya, terhadap keberadaan produk yang ditawarkan. Jadi kita bangun dulu kesadaran dia. Produk kita baru, ya setidaknya kita bangun nih, dia tahu nih, dia sadar nih si konsumen kalau kita tuh ada gitu. Kita tuh bukannya nggak ada, kita tuh ada gitu, produk kita tuh ada gitu ya. Terus yang kedua adalah menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan. Setelah tahu gitu ya, dia paham gitu ya, produk kita tuh apa gitu ya. Produk yang ditawarkan tuh apa? Parfum kah? Apa aja ininya? Apa aja kelebihan-kelebihannya gitu ya. Yang ketiga, membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut gitu ya. Nah, yang keempat, membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi bisa dibedain nih dari iklan nih. Oh, ini walaupun ibaratnya produknya sama, tapi tentu ada ciri yang berbeda gitu ya. Nah, iklan ini menjadi peranan si iklan ini untuk membedakan hal tersebut gitu. Nah, fungsinya apa periklanan? Yang pertama, informing ya. Memberikan informasi produk perusahaan pasti ya. Jadi kalau kita punya produk nggak diinformasikan ya orang nggak tahu gitu. Jadi fungsinya ya memberikan informasi produk kita ke orang banyak gitu. Lalu yang kedua aware tadi membuat konsumen sadar gitu ya akan keberadaan kita gitu ya, akan keberadaan produk kita, akan keberadaan perusahaan kita. Lalu yang ketiga ada persuading ya, mempersuasi bisa baik atau buruk gitu ya. Nah kita kan bisa tuh bikin iklan iklan persuasi yang bisa buruk gitu ya, hasilnya bisa juga baik gitu ya di mata masyarakat. Nanti tergantung tim iklannya itu sendiri gitu ya. Kayak kemarin tuh contoh kepak sayap itu gitu ya, itu sejauh mana gitu ya, sejauh mana masyarakat
memikirkan itu baik atau dari si pengiklan itu goalnya apa gitu ya. Nah, itu mempersuasi tuh. Dengan iklan itu kan juga orang-orang aware gitu ya terhadap si yang diiklankan. Contohnya di situ ada Ibu Puan Maharani gitu ya. Jadi oh ini ada Ibu Puan, ini namanya Puan ya, anaknya Bu Megawati gitu ya. Nah itu kan bisa jadi aware gitu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah nomor 4, reminding ya, mengingatkan agar selalu. Nah jadi iklan ini dijalankan biasanya terus menerus gitu ya. Jadi terus-terusan gitu ya, di remind terus nih si konsumen terhadap iklan itu. Coba lihat iklan susu bendera dari awal yang belum ada TV, make buku, sampai sekarang ada TV gitu ya, tetap ada gitu ya. Dan itu konsumen tetap harus diingatkan terus menerus tentang produk kita gitu ya, jangan sampai tergerus gitu ya. Nah, yang kelima ada adding value ya, memberikan nilai tambah, efektif, dan dan lain-lainnya. Nah, di sini kayak kita kalau produk kita wah ya kita iklankan yang premium gitu ya, jangan yang ecek-ecek doang gitu ya. Jadi bisa memberikan masyarakat atau enggak konsumen tuh tahu kalau ini tuh barang mewah gitu ya, ini tuh barang yang biasa-biasa aja gitu ya. Lalu yang keenam, assisting ya, pendampingan untuk promosi, diskon dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini fungsi periklanan contoh kan kayak tadi Arif Muhammad gitu ya, dia bikin storytellingnya dulu tentang suatu brand yang dia misalkan dia kerjasama sama suatu brand gitu ya. Tanggal 9 bulan 9 ada Shopee gitu ya, ada Shopee. Ini cuma iklan itu harus harus tayang sebelum tanggal 99 itu gitu ya. Nah, ini bisa jadi fungsi periklanan itu menjadi pendampingan promosi di diskon gitu ya, promosi diskon di hari-hari berikutnya gitu ya. Jadi diiklanin dulu gitu ya, storytellingnya ada gitu ya. Lalu dijalankan gitu ya pas di hari 99 itu gitu. Nah, jenis media periklanan. Periklanan menurut Richard dan kawan-kawan tadi ya sama gitu ya, nggak berbeda jauh gitu ya, berbeda jauh. Bentuk komunikasi berbayar dan bermedia yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diidentifikasi dan dirancang untuk mempersuasi orang-orang agar melakukan beberapa tindakan di masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Di gambar kita bisa lihat itu ada ads melalui radio, ads melalui YouTube gitu ya, ads melalui TV, ads melalui email gitu ya, ads melalui banyak lah ya, melalui PR gitu ya. Nah, media periklanan adalah alat atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan periklanan kepada halayak sasaran seperti pendengar radio gitu ya, penonton televisi atau enggak pembaca surat kabar. Nah, menurut Ciptono nih ada apa aja nih? Nah, kalau media cetak, media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan jumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Contoh iklan baris, iklan display, suplemen gitu ya, pariwara, iklan layanan masyarakat, jenis-jenis media cetak ya, yaitu surat kabar, ada majalah, ada tabloid, ada brosur, hasil barang. Sekarang banyak sekali gitu ya, akibat era digital ini surat-surat kabar nih banyak yang gulung tikar juga gitu ya, berganti menjadi di internet semuanya, ada detik.com gitu ya, ada Kompas gitu ya. Jadi tapi media cetak juga masih ada gitu ya, masih banyak juga sih yang bermain di bisnis ini gitu ya. Dan banyak juga yang kan tidak semua masyarakat juga bisa menggapai internet gitu ya, terutama di daerah-daerah gitu ya. Nah, ini masih ada gitu ya surat kabar yang seperti koran lah gitu ya. Nah, yang kedua ada media elektronik. Media dengan teknologi dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran.
Iklan dalam media elektronik biasanya berupa sponsorship iklan, partisipasi, disisipkan di tengah-tengah film atau acara, pengumuman acara atau film, iklan layanan masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lain. Contoh media elektronik, ya bisa TV gitu ya. Lalu kalau kalian pernah masuk ke 21, pernah kan ya nonton? Iya, Pak. Ya kan suka ada iklan ya sebelum sebelum filmnya mulai tuh biasanya banyak iklan tuh. Nah itu kita juga bisa manfaatkan gitu ya kalau kita punya duit banyak, taruh iklan kita di situ gitu ya. Nah yang ketiga ada media luar ruang, yaitu media iklan. Biasanya berukuran besar yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, pusat keramaian atau tembok dan sebagainya. Jenis-jenis media luar ruang meliputi billboard, baliho, poster, spanduk. Nah, kalau ini kayak yang Arif Muhammad ya. Jadi di out of the box-nya gini, biasanya iklan-iklan seperti itu gitu ya. Itu kan dipakai buat caleg-caleg gitu ya. Dan biasanya iklan-iklan seperti itu dipakai sama brand-brand besar juga gitu ya. Nah ini out of the box-nya dia yang dikenal sebagai Gubernur Bintaro melakukan hal ini gitu ya. Ini kan kok ada apa nih kok mau gitu ya, ibaratnya kok mau beriklan di situ gitu ya, dimana sekarang ini baliho itu kayaknya buat iklan itu kayak yang sudah ditinggalkan gitu ya. Jadi banyak, coba kalian perhatikan di jalan-jalan gitu ya di Tangerang, banyak baliho-baliho yang tidak terpakai gitu ya. Maksudnya tulisannya cuma silakan hubungi jika mau beriklan gitu ya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha baliho ini, pengusaha-pengusaha billboard ini gitu ya, dia banyak juga gitu ya gulung tikar karena era internet ini gitu. Coba nanti kalian lihat di jalanan kalian gitu ya, banyak juga tuh ya billboardnya cuma isinya ya gitu doang gitu. Nah ini kan out of the box, gimana orang-orang sudah mulai meninggalkan cara beriklan seperti itu loh. Arif Muhammad kok malah memakai itu gitu ya. Nah yang terakhir ada media lini bawah. Media lini bawah ini media-media yang digunakan untuk mengiklankan produk. Umumnya ada 4 macam media yang digunakan dalam media lini bawah, yaitu pameran, direct mail, point of purchase, merchandising scam, dan kalender. Kita bisa bikin iklan dengan kalender gitu ya. Kalau di toko emas misalkan, kita punya toko emas, bisa dikasih tuh sama setiap pergantian tahun. Kalau kita sudah langganan emasnya nih ada kalender gratis, nah tulisannya toko emas itu gitu ya. Di situ kan kita selama setahun ibaratnya disajikan mulu gitu ya untuk mengingat dan mengingat toko emas gitu ya. Kalau kita lihat masih melihat tanggalan di kalender gitu ya. Kalau direct mail ya email langsung gitu ya. Kalau misalkan kalian berlangganan gitu ya, sesuatu gitulah, kalau misalkan ibaratnya ikut ayo tuh namanya yang guru itu. Nah kalau ikut seperti itu biasanya ini ada iklannya gitu ya, tiap entah itu tiap hari atau enggak tiap jam itu ada penawaran dari si iklan tersebut gitu ya. Penawaran entah itu di namanya ayo guru ya apa gitu. Itu kan tiap ada yang baru dilakukan penawaran gitu ya. Ini mau ikut kelas ini enggak, ini mau ikut kelas ini enggak gitu ya. Nah, ini termasuk iklan direct mail ya, direct mail. Jadi arahnya langsung ke individunya langsung gitu. Jadi kita merasa si konsumen ya merasa di kayak setelah baca, dia kok ngirim email langsung ya? Apakah jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu ya.
ketika kita membaca itu, walaupun ya biasa aja sih gitu, tapi kan ada orang-orang yang merasa itu tuh sangat wah gitu ya. Kalau di zaman yang sekarang, mungkin sekarang eranya internet gitu ya, itu tuh udah hal biasa. Tapi di zaman beberapa 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 tahun yang lalu gitu, 2012 2013, pas internet lagi tidak se-hype sekarang gitu, saya menggunakan direct mail ini untuk menawarkan produk-produk saya gitu ya, dan ini juga sangat baik gitu ya, sangat baik. Tapi sekarang juga saya sudah tidak menggunakan, tapi mungkin yang menggunakan juga masih banyak gitu ya direct mail ini. Nah, faktor pemilihan media yang akan digunakan. Jadi kalau kita mau beriklan gitu, kita pilih juga nih faktor-faktornya apa aja. Pertama kita harus tentuin nih tujuan periklanannya apa. Misalnya perusahaan mengutamakan kecepatan sampainya berita pada masyarakat atau pasar. Untuk mencapai tujuan tersebut akan lebih tepat apabila perusahaan menggunakan radio atau surat kabar sebagai media periklanannya ya. Jadi kalau radio ya bisa langsung luas gitu ya. Tujuan periklanan ditetapkan lagi nih. Kita mau ngarahnya lokalan, internasional kah, nasional kah, terus daerah kah, kecamatan kah gitu ya. Kalau di Facebook Ads ada gitu ya, di Instagram Ads, mungkin di TikTok Ads. Kalau TikTok Ads saya belum pernah main, ya mungkin ada juga gitu ya. Tujuan beriklannya sampai segimana gitu ya daerahnya gitu. Terus tujuan periklanannya apakah hanya untuk orang-orang sadar akan produk kita atau mau closing juga gitu ya. Nah, yang kedua ada sirkulasi media. Sirkulasi media yang akan dipakai harus sesuai atau seluas pola distribusi produknya, baik distribusi secara geografis maupun distribusi pada segmen pasar yang dituju. Apabila distribusi produknya hanya meliputi daerah lokal saja, maka iklan yang diperlukan cukup dipasang pada media yang memiliki sirkulasi di daerah lokal tersebut ya. Sirkulasi medianya mau seperti apa gitu ya. Keperluan berita. Nah, ada beberapa produk yang dalam periklanannya perlu disertai dengan gambar. Tidak hanya tulisan saja yang ada, berita yang harus disampaikan dirangkai dengan gambar. Nah, keperluan beritanya mau seperti apa? Karena kan juga orang tuh kalau tulisan doang iklan tanpa gambar juga ibaratnya tidak bisa melihat gitu ya, tidak bisa tahu ini apa yang dijual walaupun di situ ada tulisannya gitu. Nah jadi dilihat lagi nih keperluan beritanya buat apa. Terus waktu dan lokasi di mana. Misalnya untuk iklan mobil, pihak manajemen dapat memilih surat kabar sebagai media periklanannya karena mudah sekali dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian masih punya atau enggak berlangganan majalah-majalah, kan suka ada tuh iklan mobil gede gitu ya, 1 lembar gitu ya. Nah itu cukup efektif gitu ya untuk untuk beriklan di situ. Nah yang kelima ini, yang kelima, biaya administrasinya gitu ya. Pertimbangkan biaya ini dihubungkan dengan jumlah dana yang tersedia dan sirkulasi media yang akan digunakan. Makin luas sirkulasi media tersebut, semakin tinggi pula biaya pemasangan iklan. Ya jelas, kalau misalnya teman-teman beriklan di Facebook Ads saja gitu ya, makin luas jangkauan teman-teman, produk teman ataupun produk teman-teman ataupun teman sendiri gitu ya, kalian sendiri yang dipasarkan gitu ya. Kalau influencer kan kadang-kadang memasarkan dirinya sendiri gitu ya. Nah itu tergantung biayanya gitu ya. Kalau kalian punya cakupan yang jauh, ya biayanya makin gede gitu ya. Kalau agak mengecil ya dia kecil gitu. Jadi harus dipikirkan juga gitu ya biaya administrasinya. Lalu kerjasama dan bantuan promosi. Faktor lain yang digunakan dalam media periklanan itu dengan mempertimbangkan faktor kebaikan dan keburukan media yang akan digunakan. Jadi dipikirkan juga nih mau kerjasama sama siapa gitu ya, mau bantuan promosi pakai apa gitu ya. Contoh lah pakai brand ambassador artis gitu, brand ambassador selebgram gitu ya. Brand ambassadornya
influencer, ya, ini kan perlu dipikirkan juga. Kalau si ini harganya berapa, si ini harganya berapa nih, budgetnya cukup gak, terus setelah dia iklanin gimana gitu ya, harus dievaluasi juga gitu ya. Jadi dipikirin lagi nih kerjasamanya mau sama siapa aja gitu ya. Kalau misalkan kita kenal, ya kita cukup minta bantuan, promosiin dong produk kita gitu ya. Nah ini kemarin di bauran masyarakat atau sebelumnya kita sudah belajar ya tentang urutan kognitif si perilaku konsumen gitu ya dalam mengambil keputusan gitu ya. Yang pertama ada kesadaran gitu ya, sadar dulu udah pasti, terus dia paham, terus dia yakin dia baru bertindak entah mau beli atau enggak. Terus ada yang sadar dulu, terus cari tahu dulu, terus nyukain, terus pilihan, yakin dia beli gitu ya. Nah, yang ketiga ada perhatian, lalu ketertarikan, keinginan, tindakan gitu ya. Yang keempat ada kesadaran, ketertarikan, evaluasi dulu sama dia, terus dicoba lalu diadopsi. Nah, macam periklanan. Macam periklanan, beberapa macam cara dalam periklanan dapatlah digolongkan atas dasar penggunaannya oleh pimpinan. Karena perbedaan tersebut tergantung pada tujuan perusahaan dalam program periklanannya. Macam periklanan menurut swasta dibagi atas satu periklanan barang, produk ads, ya, primary demand ads dan selective demand ads. Lalu periklanan kelembagaan, kalau mau yang diiklanin barang gitu ya, maksudnya seperti itu. Terus yang mau diiklanin lembaga gitu ya, institusi-institusi pemerintah kan biasanya juga beriklan kalau misalkan ada program-program pemerintah yang harus diiklankan gitu ya. Terus periklanan nasional, regional, lokal. Yang keempat adalah periklanan pasar, consumer ads, trade ads, industrial ads gitu ya. Oke, materinya cukup sampai di sini. Kiranya ada pertanyaan, silakan.